Assalamualaikum. Wereng batang coklat adalah salah satu hama yang hingga kini masih menjadi pengganggu paling penting pada tanaman padi. Bukan hanya di Indonesia tetapi juga di belahan negara yang lain. Dan tampaknya belum akan terselesaikan dengan sempurna. Selain ditentukan oleh faktor ketersediaan padi sebagai pakan yang menjamin kelangsungan hidupnya atau sebaliknya, musuh alami yang menurunkan populasinya, populasi serangga ini ternyata juga ditentukan oleh faktor suhu, terutama suhu yang tinggi. Di video ini saya akan membahas secara mendalam pengaruh suhu yang tinggi itu pada pertumbuhan dan perkembangan wereng batang coklat. Apakah berakibat buruk bagi mereka atau sebaliknya? Saya akan memulai penjelasan dengan mengungkapkan sebuah fakta bahwa serangga itu adalah binatang poikilotermik, yaitu binatang yang tidak memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas suhu tubuhnya, alias mereka itu hanya mengikuti suhu lingkungannya. Jika kisaran suhu lingkungan itu cocok, maka mereka akan tinggal di situ. Begitu pula sebaliknya, mereka akan pergi. Masing-masing jenis serangga membutuhkan kisaran suhu tertentu agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Wereng coklat itu akan hidup dengan nyaman pada lingkungan yang memiliki kisaran suhu 15 hingga 35 derajat Celcius. Lalu bagaimana nasib mereka jika suhu lingkungan itu lebih tinggi dari suhu tersebut? Oke, saya akan menjelaskan dulu beberapa nilai perubahan fisiologis pada serangga yang disebabkan oleh suhu yang relatif tinggi. Yang pertama adalah CT atau Critical Thermal Temperature atau coma temperature yang bisa bernilai negatif atau ditulis CT minus, biasanya disebut juga chill coma, yaitu suhu ekstrim rendah yang menyebabkan serangga itu mengalami koma. Atau bernilai positif, disebut juga heat coma atau biasanya ditulis juga dengan label CT max, atau keadaan koma pada serangga yang disebabkan oleh suhu yang terlalu tinggi. Ada nilai lain yang lebih tinggi daripada CT max yang disebut HCT atau heat coma temperature. Nah, pada kondisi ini serangga tidak akan mampu bergerak sama sekali. Dan yang terakhir adalah upper lethal temperature yang disingkat ULT, yaitu suhu yang berpotensi menyebabkan kematian pada serangga. Penelitian yang dilakukan di Inggris ini membuktikan bahwa nimfa wereng akan mengalami gangguan koordinasi jika terpapar oleh suhu 35 derajat Celcius, sedangkan imagonya sedikit lebih tahan, yaitu baru akan mengalami hal yang sama itu pada suhu mendekati 38 derajat Celcius. Gangguan tersebut diantaranya adalah mereka tidak mampu menemukan pakan, bahkan mengalami disorientasi. Maka suhu ini dinyatakan sebagai CT max bagi wereng coklat. Kemudian ketika suhu itu dinaikkan mendekati 38 derajat Celcius, maka nimfa akan mengalami koma. Dan sekali lagi, imago masih bisa bertahan hingga suhu mendekati 44 derajat Celcius, di mana mereka akan mengalami kondisi yang sama. Inilah yang disebut sebagai nilai HCT. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa suhu 42 dan 43 derajat Celcius itu dapat membunuh 50% dari populasi wereng coklat, baik nimfa maupun imago yang diuji, dan dinyatakan sebagai nilai ULT 50. Selanjutnya, penelitian yang sama juga membuktikan bahwa suhu yang mendekati 42 derajat Celcius atau ULT tadi itu dapat menghambat perkembangan nimfa, kemudian menurunkan fekunditas imago dan memperpanjang waktu perkembangan telur. Dua penelitian ini juga membuktikan bahwa nimfa wereng coklat lebih rentan terhadap paparan suhu yang tinggi dibandingkan wereng coklat dewasa. Nah, perubahan perilaku penyebaran ini sekarang menjadi perhatian para ahli, terutama jika mereka memasuki kawasan yang secara tradisional itu belum atau tidak mendapatkan gangguan wereng coklat yang berarti. Artinya, bisa jadi pada waktu mendatang, kawasan-kawasan tersebut akan menderita serangan wereng coklat yang cukup parah. Lalu apa pentingnya kita mengetahui pengaruh suhu yang tinggi pada wereng coklat? Bisakah kita menggunakan fakta tersebut untuk mengatur populasi mereka? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mengatur jarak tanam menjadi lebih renggang. Jika padi ditanam berdekatan, maka suhu di atas permukaan tanah akan cenderung rendah dan kelembapannya tinggi. Yang kondisi ini disukai oleh wereng coklat sehingga populasi mereka cenderung tinggi.
Tetapi jika rumpun-rumpun padi tadi ditanam agak renggang, maka cahaya matahari akan bisa mengenai permukaan tanah, sehingga membuat suhu di tempat tersebut naik. Harapannya, warang coklat tidak betah tinggal dan akhirnya mereka akan pergi. Tetapi seperti yang sudah sering saya sampaikan, upaya tersebut mesti disosialisasikan dan didiskusikan dengan baik dengan pemilik lahan. Bisa jadi pemilik lahan yang luasannya sempit itu tidak setuju dengan cara tersebut. Ya, saya pikir itu hal yang wajar ya, karena jika jarak tanam itu ditambah, maka jumlah rumpun padi yang ditanam itu akan berkurang. Ya, artinya itu kerugian secara ekonomi. Itulah pentingnya kita mempertimbangkan aspek-aspek sosial, kemudian ekonomi, dan bahkan budaya setempat sebelum menerapkan sebuah cara atau teknik pengelolaan hama. Oke. Itulah bahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dan semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum.